berbalik, yang berakal dan yang mampu menerima tanggung jawab. Gak apa-apa. Kalau sekarang masih 15 tahun, nanti 2 tahun lagi persiapan untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab memilih. Jadi sekarang justru waktu yang baik untuk adik-adik semua mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di sekolahnya masing-masing. Semuanya di sini pengurus OSIS ya. Ada yang di SMP dan Alia. Dan saya bisa sekarang ini karena belajar organisasi sejak sekolah. Itu yang harus jadi catatan adik-adik semua. Dari organisasi itulah kita belajar menjadi warga negara yang baik. Kalau bawa satu orang, tapi kalau adik-adik kemudian harus hidup di masyarakat, itu pasti akan berhadapan dengan banyak orang, bahkan di sekolah pun. Oleh karena itu, saya titip pesan sejak sekarang bahwa kehidupan organisasi sejak sekolah itu sudah harus ditekuni. Karena itu adalah salah satu jalan untuk bisa kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena yang tidak pernah berorganisasi pasti tidak akan pernah belajar bermusyawarah, berdiskusi. Dan yang penting, orang yang tidak pernah belajar organisasi, dia tidak pernah akan bisa mengambil putusan berdasarkan masukan-masukan dari orang banyak. Oleh karena itu, dalam level sekolah, tingkat yang paling adik-adik sekarang hadapi itu selalu harus mulai dengan niat, semangat, hidup bersama. Nah, kalau pimpinan itu kemudian ada yang dipimpin, ini kan hadis Nabi sudah menjelaskan bahwa kalau ada 3 orang berkumpul, satu harus dipilih menjadi pemimpin. Betul nggak? Itu baru 3 orang. Di sini udah lebih dari 3 orang. Belajar menjadi pemimpin itu adalah belajar berorganisasi. Apapun yang dibicarakan dalam organisasi pasti punya muatan, punya bekal yang lebih kuat untuk adik-adik semua nanti menjadi calon pemimpin masa depan. Makanya 2 tahun ke depan itu secara formal adik-adik akan menjadi salah satu orang yang diakui oleh negara memilih. Nah, mulai sekarang belajar di organisasi masing-masing, di komisariat, belajar OSIS, apapun lah. Tentu saja saya yakin bahwa senior-senior di PII itu akan lebih memberikan kontribusi yang memberikan manfaat. Karena apa? Muatannya lebih, standarnya langsung kepada Rasulullah. Ilmu-ilmunya sampai semuanya. Itu akan lebih menyelamatkan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting, tapi ini sebenarnya sudah setiap hari adik-adik dengar. Coba mulai dari judul. Nah, saya akan ambil kasih judul kembali lagi. Demokrasi, pemilu dan orientasinya bagi pemilih pemula atau pelajar. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Kenapa? Karena harapan besar negeri ini ada di pundak anak-anak muda sekarang. Pemilu 2014 itu adalah pemilunya anak-anak muda. Semuanya berjiwa muda. Lanjut. Nah, saya mengutip tujuan dari bernegara di Indonesia. Ini tercantum. Jadi ini adalah garis yang dipegang oleh saya semuanya dan adik-adik yang hidup di negara Indonesia. Karena ini adalah dasar adanya negara Indonesia. Kalau tidak ada ini, tidak ada negara Indonesia. Jadi tujuan kemerdekaan Indonesia kembali itu adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia. Masih sering upacara Senin enggak? Dan masih sering dibacakan. Itu adalah bekal untuk adik-adik percaya bahwa kalau tidak ada kalimat itu, tidak akan ada namanya Indonesia. Indonesia punya tujuannya adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia. Kemudian mewujudkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3. Berkehidupan kebangsaan yang bebas. 4. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Ini tujuan utama negara Indonesia ini ada sampai kiamat. Kalau tidak
adik-adik kemudian merubah dasar negara ini semua. Oleh karena ini, kalau yakin adik-adik hidup di Indonesia dan ini dipegang, jadikanlah salah satu mandat, salah satu pesan bahwa negara oleh pendiri bangsa ini sudah diarahkan. Inilah nasib ke depan. Tapi siapa yang akan mewarnai kita semua yang masih muda di sini? Lanjut. Nah, ini adalah fondasi kehidupan bernegara. Masih apa? Ini apa namanya? Pancasila. Tapi Pancasila ini diambil dari dasar pembukaan tadi. Dia tidak terpisah dari pembukaan negara ini. Tuhanan yang Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara ini ada. Kalau tadi kan tujuan negara ini ada, sekarang fondasinya adalah dibentuk oleh 5 sila itu tadi. Jadi bukan main-main apa yang dibacakan tiap hari oleh adik-adik setiap hari Senin. Itu karena menyangkut bagaimana setelah keluar dari sekolah adik-adik bisa terus melanjutkan tongkat kepemimpinan negara ini, bangsa ini. Jangan dilupakan. Setahu saya, karena sekarang upacara itu kayaknya udah agak jarang diikutin ya. Banyak yang malas-malasan. Itu penting untuk mendisiplinkan. Maka yang dibacakan selalu Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut. Nah, ini yang mulai teknis, yang mulai lebih adik-adik nanti setelah kembali di sini atau setelah ini kemudian berdiskusi membahas bahwa di samping sudah ada fondasi, kemudian ada tujuan, pasti rumah itu perlu ada pilar, perlu ada genteng, perlu ada perabot, perlu ada penghuni, perlu ada siapa yang nanti menjadi kepala rumah tangga. Nah, itu mulai dibangun, nanti diatur. Kalau adanya selama ini menjadi penghuni dalam ruang atau dalam bangunan yang namanya Indonesia, katakanlah masih anak-anak, tapi anak-anak pun itu masih punya hak untuk hidup sesuai dengan tujuan rumah itu ada. Nah, konteksnya bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kita sebagai rakyat itu adalah pemilik kedaulatan negeri ini. Yang namanya pemilik itu berhak untuk menjual, memindahtangankan, mengapapunkan